makna atau mentahrif ya. Gini. Kecuali Para ulama salaf itu kan ada dua metode ya, ada dua ya, metode. Yang pertama metodenya tafwid. ya, Sedangkan menurut para ulama salaf, tafwid itu amir ruha kama ja'at, membiarkan sebagaimana datangnya ayat. Jadi iya aja udah tanpa memaknai. Dan yang kedua tapi metodenya adalah takwil. Sebentar, metodenya adalah takwil, memalingkan makna atau menggantikan makna kepada makna yang sesuai dengan zat Allah gitu. Dan di sini yang saya pertanyakan, tangan ini adalah tangan hakiki apa sifat? sebenarnya sih di sini kekeliruan teman-teman dari Asy'ariyah. Tangan hakiki atau sifat. Eh, Nah, gini Bang, bukan kekeliruan. ya Karena saya ingin kalau menjelaskan Bang. oke silahkan. Terserah Abang mau menerima atau tidak. Ya, ini kekeliruan yang sangat fatal dari teman-teman Asy'ariyah sebenarnya. Menetapkan tangan hakiki atau tangan sifat gitu. Sekarang saya balik nanya gitu. Tangan sifat itu bagaimana Bang? Seperti apa maknanya gitu, Bang Andir? Kalau tangan sifat itu seperti yang ada pada penerjemah-penerjemah gitu kan. Tidak Ya, ada satupun penerjemah yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai tangan. Jadi itu hanya untuk menerjemahkan saja. Sedangkan tangan hakiki, definisi tangan hakiki ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tangan itu adalah susunan yang terdiri dari daging, tulang, kulit, darah, dan pembuluh darah. Dan juga ada jari jemari. Sedangkan ada tadi Bib, siapa? Imam siapa Bib? Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, mangqalallah itu ya. Gitu Bib kalimahnya. Man qala annallaha jisim la kal ajsam kafar. Man qala annallaha jismun lakal ajsam bahwa kafir. Barang siapa yang berkata Allah itu jisim tapi berbeda dengan jisim, maka itu sudah kafir. Dan termasuk ketika menyebutkan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. ya, yang saya tanya tangan sifat itu bagaimana maknanya Bang? Seperti apa gitu? Tangan sifat itu jadi ya seperti yang saya tadi bilang, seperti dalam terjemah-terjemah itu. Jika saya Makanya katakan dikasih penjelasan dalam kurung, ada yang kudroh, ada yang rahmat gitu. berarti jika saya terjemahkan letterlek bahwa tangan sifat itu sama dengan Allah tidak mempunyai tangan hakikat, begitu Bang Andir? Ya, Berarti Asy'ariyah kalau hakikatnya tangan, ya, kita harus tahu definisi dulu. Nggak bisa bentar dibilang Bang. Allah, nggak bisa dibilang Allah punya tangan atau tidak punya tangan, nggak bisa dibilang begitu. Fala tadribu lillahil amsal. Ya, iya. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan janganlah kalian memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada Allah. Oh Allah ini punya umpamanya ini nggak punya tangan, atau oh Allah punya tangan. Itu dua-duanya nggak bisa disebut begitu. Karena tangan ini jawari. Di Jadi, dalam jadi perkataan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW puji bahwa beliau adalah pintu gerbangnya kota ilmu. Beliau mengatakan, sayarji'una qaumun min hadhil ummah inda iqtirabi sa'ah kufaron. Nanti ya itu tadi itu terus ditanya Sayyidina Ali, kufrihim bimadza ya Amirul Mukminin? Bil inkar au bil ihdath? Faqala bal bil inkar, yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bitajsim wal a'dha. Ingat, ane garis bawahin, bitajsim wal a'dha, anggota-anggota tubuh. Orang yang mensifati Allah, yang mengatakan zat Allah ini punya anggota tubuh, tangan, tapi tidak seperti tangan makhluknya. Kalian jangan bayang-bayangkan begitu. Tapi dia menetapkan Allah punya anggota tubuh gitu. Maka orang ini telah kembali kepada kafir, kata Sayyidina Ali. Nah ini perkataan Sayyidina Ali yang sudah memang dapat sertifikasi
dapat sertifikasi bahwa dia ini adalah pintu gerbangnya kota ilmu. Artinya kalau pengen ketemu Rasulullah, pengen nanya-nanya tentang apa-apa, tanya dulu melalui Sayyidina Ali, seperti itu. Silakan Yandir. Bib, gimana tanggapannya Bang Agus teh? Jadi ketika saya katakan sifat tangan itu maknanya dalam iman Bang Andir, Allah itu hakikatnya tidak mempunyai tangan atau tidak punya tangan hakikat gitu, Bang Andir. Ya, tidak punya tangan hakikat secara hakiki jawareh gitu. Oh, begitu ya. Berarti tidak punya hakikat tangan. Oke. Terus ada tambahkan ya. Perkataan Imam Ahmad bin Hambal, apa-apa yang terlintas di benak kalian atau di hati kalian mengenai zatnya Allah, adakah dia punya tangan atau tidak punya tangan, apa-apa yang terlintas di benak kalian tentang zatnya Allah, maka Allah jauh daripada yang demikian. Tapi bentar, Bang Andir tidak abu-abu, Bib. Dia sudah menyatakan berarti hakikat tangan Allah itu tidak ada, gitu saja dia. Nggak usah mencela muter-muter, Bib. Ya memang tidak ada, kan bertentangan dengan ayat itu, laisa kamitslihi syai'un. Anda mengatakan Allah punya tangan. Ya, Saya kalau tanya. kami jelas kalau Ya. Salafiyah jelas menetapkan Ya apa? yadun Salafiyah. adalah yadun. Ya. Bukan yadun. Yadun Bang. adalah yadun apa maksudnya? Sebentar, Bang Sebentar Baru. ya Andir, sebentar. Yadun adalah yadun itu maksudnya apa? Gak yang jelas gitu loh. Narasinya yang jelas, yang konkret. Iya jelas, itu sudah cukup jelas yadun adalah yadun. Bahwa Ya itu tangan adalah tangan. hakikat itu kami imani gitu. Sebagaimana hakikatnya. datangnya gitu. Berarti bagi mendatangnya Allah punya tangan berarti. Ya jelas sebagaimana pengkhabaran Al-Qur'an. Terus tangannya tidak seperti makhluk. Yes, jika sama berarti dia bukan Tuhan gitu. Lah dengan menyebutkan Dinamakan tangan juga sudah Tuhan ya menyamakan pasti berbeda gitu. Lah kan dengan kamu tadi mengaku memiliki saja, memiliki itu sudah bertentangan dengan kata-kata berikutnya. Gimana sih? Bertentangan. Itu mungkin Ya, karena ya, apa ya? Karena syubhat dari Ya, Mu'tazilah gitu, meragukan Justru pengkhabaran karena gini itu saya Bang maklum Agus, sih. Ya. ketika menyebutkan tangan saja itu sudah tasbih. Tasbih gimana? Al-Qur'an menegaskan yadun gitu. Yadun, iya. Al-Quran yadun, tidak tangan. Ya. Yadun tidak tangan itu berarti Ya, tidak ya, memiliki ya. tangan gitu. Nih arti yadun di kamus banyak nih. Kenapa Ya. masih diartikan tangan? Banyak nih artinya nih. Ya, tapi disitulah sebenarnya yang harus disadari ketika Al-Quran menetapkan yadun, Bang Andir sendiri malah menafikan yadun itu sendiri gitu. Nah, di sini muncul pertanyaan kenapa Lah, antum jangan malah panik. dinafikan gitu. Antum jangan panik. Yandir. Dulu enggak? Bedanya Sebentar, arti yadun kenikmatan, bantuan, ya, keutamaan. Terus di sini juga ada nih apa nih? Sebentar. Di sini paling bawah yadun bisa tangan, tadi kenikmatan, bantuan, terus memperoleh kebaikan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini keperluan penduduk bumi saat ini ditetapkan, ajalnya ditetapkan, jodohnya, ini semua kebaikan dari Allah dengan rahmatnya. Duh, sebentar nih macet nih, kamusnya macet. Banyak artinya ya, yadun itu banyak artinya, kenikmatan, kebaikan, aduh tadi itu banyak tuh. Iya. Ada sekitar 25 arti. Izin sebentar, Bib. Kenapa saya menapikan tangan dan garis bawahi ya Bang Agus teh, saya itu tidak menapikan yad, tapi saya cuman menapikan terjemahnya yang diterjemah kepada tangan. Saya kan sudah bilang tadi dari awal, ayat mutasyabih ini ayat yang memiliki makna lebih dari satu. Ya. Tapi goalnya begini Bang, ketika Sebentar, saya belum beres. Bang Antum Andir tadi premi. mengatakan Allah tidak mempunyai hakikat tangan, itu sebenarnya itulah penafian gitu. Sementara Lah iya, Allah tidak sendiri memiliki menegaskan tangan dia punya hakikat. tangan gitu.
Karena tangan seperti hakikat ini, akan menggulung langit dan bumi dengan kedua tangannya di hari kiamat, seperti penciptaan Adam langsung dengan tangannya gitu. tapi Nah, di tidak. sini kan penegasan Oke, gitu. oke, Datang gini, Bang gini, gini. Andir menafikan hakikat Gini. tangan. Boleh Itulah tampilkan penafiannya gitu. redaksinya. Ya Agus T. Tadi Allah akan menggulung langit dan bumi dengan tangannya. Boleh tampilkan redaksinya mana dia? Itu sudah ma'ruf, itu nggak usah di. Ma'ruf ya. Tapi kita diskusi sekarang yang sudah ma'ruf tolong ditampilkan, berarti mudah dong didapati redaksinya. Tolong ditampilkan yang sudah ma'ruf. Itu nggak perlu, kita udah sudah keluar masuk dunia diskusi, jadi nggak perlu Diskusi gitu. itu walaupun pakai kitab di kita sini masih selidiki lagi, kitab cetakan pertamanya bahkan kita akan selidiki. Coba tolong ditampilkan redaksi yang sudah ma'ruf, berarti mudah didapati. Coba tampilkan, tunggu. lah, jika dari Al-Quran nggak ma'ruf, kita dipertanyakan keislamannya ini, berarti nggak kenal isi Al-Quran gitu. Tampilkan di ayat berapa, surat apa? Gini, Perlu, gini, saya pingin sama Bang Andir ini, karena Bentar Bang dulu, Andir nggak bertele-tele, dia aneh, menegaskan bahwa kalau hakikat ente bisa tangan tidak ada menampilkan gitu. redaksi ayatnya, Tapi sama silakan ente dengan itu Yai Andir. bertele-tele gitu. Enggak. Saya Kalau pun ente bisa maklum, tampilkan karena ayatnya, silakan ente dengan Yai karena Andir. antum Silakan tampilkan ayatnya. Allah menggulung ini langit dan bumi dengan tangannya. Kata kamu dengan tangannya. Coba tampilkan redaksinya. Boleh saya tunggu ayatnya. Saya tunggu. Saya minta tolong ajarkan kami. enggak, saya dengan Bang Andir, saya nggak perlu Saya tahu antum. tampilkan daripada saya. Bib, Tolong biar tampilkan dengan Ustaz saya, Bib. Agus. Bib, biar dengan saya, Aduh. Bib. Biar dengan saya, Bib. Iya, maksudnya kita di sini Narasi nggak ya, perlu Andir. menang Tolong kalah, kita Bib. diskusi Di biar sini apple to kita, apple. iya, Tampilkan diskusi di sini redaksi. nggak perlu menang Kita kalah gitu. tampilkan Kita di kamus, sini kita tampilkan kitab, mengambil perkataan pemahaman gitu. Imam Ahmad bin Hambal kita Jika tampilkan. jadi Kalau dia mak bicara komplek, mesti pakai tampilkan juga dong redaksi, coba tampilkan. Biar apple to Bib, apple. Ini kan kalau diskusi, mau bukan jadi mak ceramah komplek, kosong. ntar aja Bib. Di sini diskusi pelan-pelan, Bib. Oke, Bib, biar dengan saya. Ngapain coba menang kalah? Ya silakan Bang Andir. Ini kita pelan-pelan aja Bang Andir. Soalnya kita nggak cari menang kalah di sini Bang Andir. Kita Saya mengambil titik temu menafikan gitu. tangan hakikat itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arabia saya tidak menafikan karena hakikat tangan dalam kamus bahasa Indonesia adalah anggota tubuh. Betul? Dan antum tadi membawa ayat tentang penciptaan Nabi Adam. Innallaha khalaqa Adam biyadihi, itu kan? Ya. Nah, bagaimana dengan ayat lain? Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Itu kalau dimaknai secara letterlek, secara isbat dohir, itu ayat akan bertentangan. Yang satu menggunakan tangan dan yang satu tanpa menggunakan tangan dengan kun fayakun. Oh begitu Bang. Itu maksud dari ayat kun fayakun itu sebagaimana Isa tidak punya bapak tapi memiliki ruh gitu, hidup. Dan Adam tidak memiliki bapak, dia Ini, juga memiliki ruh yang dan jadi hidup. Itulah masalahnya, sebentar. ya. Yang Kami jadi tidak ada permasalahan masalahnya dengan ayat itu Bang. gini, Kami paham gitu. iya, Ya. yang bakal jadi masalah, yang Ya. tadi kan ayat menciptakan Nabi Adam dengan tangan kan? Ya. Sedangkan di sana disebutkan menciptakan Nabi Adam juga, tapi tidak memakai tangan, tapi langsung kun fayakun. Itu gimana? Tapi Bagus, clue arti yang, mau tafsir yang sama nggak? dijelaskan, ya, clue yang Bagus. dijelaskan, ya. Bang Agus, arti mau tafsir sama atau tidak? Oh, bentar gimana Bang Dragon? Arti sama tafsir sama atau tidak? Beda. Terus kenapa dia arti terus bukan tafsir? Itulah teks tekstual. Saya Kita menjelaskan tafsir teks. sependek pengetahuan saya Bang Dragon. Iya, tapi maksudnya kan di arti Al-Quran yang kita bilang. Tapi tafsiran ulama begitu kah Bang Agus? Ya memang Allah menjelaskan Begitu. Ulama yang mana? Ulama yang mana bilang begitu? Aduh, ini bentar satu-satu Bang Dragon ya. Saya Iya, pengen iya. Bang Bang Andir Dragon, dulu. iya. Bang Hadir. Tanya langsung Bisa. tafsirnya ulama, Bang Hadir. Ya. Oke. Ya bentar Tadi Bang sebentar. Dragon, sabar, ntar kita ada sisi Ya, lagi nih Bang Dragon. dalam bahasa Kita di Indonesia sini pelan-pelan.
Ya. Bang Agus teh, dalam bahasa Indonesia saja yang pertama itu tadi tangan hakikat. Tangan hakikat itu adalah makhluk gitu kan. Sedangkan ketika disandarkan kepada Allah, ya, menetapkan yad, bila disandarkan kepada Allah, hakikatnya tidak diketahui. Jadi ini antum dari mana dalilnya ketika memaknai yad dengan tangan? Jadi kita pelan-pelan aja, kita pelan-pelan. Kalau bisa pelan-pelannya kayak keong siput gitu, pelan-pelan. Setiap ngomongan tampilkan redaksi, referensi pelan-pelan. Ya intinya kami nggak ada masalah, itu tidak bertentangan Bang Andir gitu. Antara permisalan penciptaan Adam dan Isa itu tidak ada masalah gitu. Oh, kecepatan ini ngomongnya kecepatan tanpa referensi. Pelan-pelan dong, pakai referensi dulu pelan-pelan, pakai referensi baru ngomong. Gitu Bang Agus teh. Ya, intinya tidak saling berbenturan Bang Andir. Katanya manjat salaf. Mana anunya referensinya? Mas Dragon sebentar. Kan tadi saya sudah bilang Bang Agus teh, ketika dipahami secara tekstual itu akan bercanggah. Kenapa? Karena yang satu memakai kalimat tangan, yang satu lagi tidak. Soalnya gini, dalam ayat yang kedua, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu mintin summa qala lahu kun fayakun. Dan ayat yang tadi saya tampilkan ya ayat lengkap